Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di MSM Channel. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi, sharing informasi, terutama kepada teman-teman guru. Guru itu harus memiliki kompetensi. Nah, sepanjang yang saya tahu, yang saya alami itu, terutama ketika saya ngajar di kelas mahasiswa, ternyata masih banyak yang yang memahami bahwa kompetensi itu dimaknai sebagai pengetahuan gitu, atau kemampuan gitu. Nah, ini yang perlu saya luruskan gitu ya, bahwa kompetensi itu tidak sekedar pengetahuan, lebih luas dari pengetahuan. Ya. Kompetensi tidak sekedar pengetahuan, tidak sekedar keterampilan, tapi lebih luas daripada itu. Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, terutama di pasal 1 ayat 10 dikatakan bahwa kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dikuasai, ya, dihayati, dan dipahami oleh guru ataupun dosen, dan dijadikan landasan untuk melaksanakan tugas-tugas keprofesionalannya. Jadi kata kuncinya, kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku. Kalau kita mendengar kata seperangkat, itu berarti tidak hanya satu. Seperangkat menggambarkan sesuatu yang banyak atau unik gitu ya. Jadi kompetensi itu seperangkat pengetahuan, artinya guru harus punya pengetahuan yang banyak, tidak hanya satu. Seperangkat keterampilan, guru harus punya keterampilan, tidak hanya satu, harus seperangkat, harus banyak. Dan guru harus punya seperangkat perilaku, tidak cukup hanya satu perilaku, tapi juga perilaku yang banyak. Nah, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan yang seperangkat itu harus dijadikan dasar untuk melaksanakan tugas-tugas profesionalisme guru itu. Apa tugas profesional guru itu? Ya, misalnya mengajar, mendidik, mengevaluasi, ya, membimbing, gitu. Maka ketika guru itu mengajar, mendidik, membimbing, mengevaluasi, harus menggunakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Tidak hanya satu. Kalau guru ketika mengajar atau mendidik, mengevaluasi, dan membimbing, atau memotivasi, hanya menggunakan satu ilmu saja, atau satu keterampilan saja, atau satu perilaku saja, maka itu tidak akan optimal tugas keprofesionalan guru itu. Nah, maka guru itu harus punya berbagai macam pengetahuan tentang metode, tentang pendekatan, tentang strategi, ya. Punya keterampilan, banyak keterampilan dalam mengolah kelas, memiliki banyak keterampilan di dalam memotivasi siswa gitu. Dan juga memiliki banyak perilaku, perilaku yang bisa dijadikan contoh atau uswah oleh guru itu. Ya, perilaku di masyarakat, perilaku saat di kelas, perilaku ketika di luar sekolah, perilaku, ya pokoknya di semua kehidupan itu harus bisa dijadikan contoh oleh guru. Nah, ketika kita melihat atau memahami pengertian tentang kompetensi itu, ternyata guru itu tugas dan tanggung jawabnya cukup besar dan complicated gitu. Maka wajar ketika banyak suara-suara yang menghendaki guru itu harus ada penghargaan yang proporsional, baik secara sosial maupun material.
Dan juga guru itu harus ada perlindungan, terutama saat melaksanakan tugas keprofesionalan guru itu. Karena memang guru itu sangat berat tugasnya itu. Belum lagi ketika dikaitkan dengan kecerdasan anak, kepribadian anak gitu, kemudian dikaitkan dengan bagaimana mengikuti perkembangan dengan teknologi informasi dan lain sebagainya. Udahlah, pokoknya guru itu tanggung jawabnya sangat besar. Maka sangat layak dan rasional ketika banyak unsur, banyak komponen menyuarakan guru itu harus mendapat perlakuan yang proporsional, baik perlakuan sosial maupun perlakuan material, termasuk pengakuan sosial itu guru juga perlu ada perlindungan. Nah, inilah yang disebut kompetensi. Maka di dalam undang-undang itu, guru itu minimal harus punya 4 kompetensi. Kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Seperti apa 4 kompetensi ini? Kita tunggu video berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.